presentasinya luar biasa sekali. Dan mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A ya, karena di sini sudah mulai banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang ingin mengenal lebih dalam mengenai Akra. Mungkin kita bisa mulai ya Pak ya, untuk pertanyaan pertama di sini ada yang menanyakan atau meminta ke Pak Syures ya, bisa memberikan guidance untuk target revenue dan net income tahun depan kira-kira berapa, kemudian anggaran capital expenditure dan alokasinya untuk apa saja. Boleh coba disebutkan Pak atau dijelaskan? Iya Pak. Ya, tadi saya bilang target, kita bicara pendapatan ya. Pendapatan itu adalah dua faktor. Satu adalah volume penjualan dan juga harga ASP ya, average selling price. Harga selling price kita nggak tahu. Mungkin trennya gimana, harga minyak atau apa. Itu tidak efek AKR punya profitabilitas. Masalah itu adalah pass-through Pak ya. So basically kalau bicara mengenai volume, tadi saya bilang di tahun 2021, kita bisa capai target tahun 2021 yang 2,5 juta ya di petroleum dan sekitar 1,5 juta metric ton di chemical atau growth-nya di double digit. Tahun depan kita masih bikin budget, sudah kumpul semua aspek ya dari permintaan dari semua customer. Tapi I would say still we will be able to grow our volumes ya in double digit next year lah. Maybe not as big as this year seperti di chemical tahun ini udah naik 25%. Tahun depan bisa di teens lah, mungkin antara 10-15% untuk chemical. Kalau petroleum growth-nya bisa antara 6-8%, Pak. Juga dengan retail kita udah buka banyak pompa bensin dan juga ada industrial demand-nya. Kalau segmennya mining, plantation, tetap kita lihat optimis ya tahun depan. Dan dengan setelah post pandemi, permintaan di beberapa sektor termasuk retail dan consumer bisa naik juga di tahun 2022. So overall, I think the growth next year also should be in double digits. Kalau bicara mengenai capex, tadi saya bilang tahun 2017 sampai 2020 kita invest banyak ya. Sekarang mungkin capexnya udah mulai turun. Mungkin kita alokasi mungkin antara 20 sampai 25 juta dolar untuk capex tahun depan. Mungkin di 5 tahun yang terakhir kita udah average invest 80-100 juta. Ya, tapi sekarang mungkin kita lihat udah mulai turun dan juga sekarang adalah waktu untuk monetize. So I think the total requirement untuk capex itu cuma 20 sampai 25 juta dolar per tahun itu. Baik, terima kasih banyak Pak Syures untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang menanya nih Pak, sembari juga lebih mengenal Akra. Saat ini bahan bakar minyak ya atau BBM masih berkontribusi sebanyak 75% dari total pendapatan Akra. Bagaimana dengan pandangannya di 3-5 tahun ke depan? Apakah BBM ini masih akan menjadi sektor yang berkontribusi besar untuk pendapatan Akra, Pak? Silakan. Ya, kita mungkin lihat kontribusi dari BBM 5 tahun ke depan tetap ada. Selain growth-nya di industrial diesel atau mungkin solar ya, yang untuk industri seperti mining atau plantation general market tetap ada. Ya, growth-nya mungkin bisa antara 5-6% per tahun ya, CAGR. Tapi dengan buka banyak pompa bensin di retail juga, itu juga bisa kontribusi ke growth-nya di bisnisnya BBM. Sekarang kontribusi dari retail ke jumlah pendapatan AKR cuma itu sekitar 6-7%. Kalau kita bisa buka mungkin pompa bensin sekitar 40-50 per tahun, kontribusi dari retail bisa meningkat menjadi 15-20%. So kita juga ada growth-nya dari retail. So tetap I think kontribusi dari bisnisnya BBM ke Akra dalam waktu 3-5 tahun masih itu majority of our income will come from trading and distribution. Tapi basically the contribution dari retail, dari GP dan lain-lain itu juga bisa menjadi significant contribution ke AKR punya laba bruto, Pak. Ya, terima kasih Pak Syures. Mungkin masih ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Di sini ada yang menanyakan jika AKR baru memulai bisnis distribusi bahan bakar fosil, apakah hal ini tidak terlambat atau apakah nantinya bisa dikonversi menjadi stasiun pengisian ulang? Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak Syures ya. Jadi
Mungkin bisa sedikit ditambahkan, Pak. Silakan. Ya, ya, kita mulai distribusi gasolin ya, atau mungkin BBM untuk motor dan juga yang lain dari tahun 2010, bukan baru. Dan sudah ada sekarang 152 pompa bensin dan SPBN dan SPBU di Indonesia ya, dengan mereknya AKR dengan BP, dua merek ada. Ya, tetap kita lihat tadi saya udah gambarkan bisnisnya SPBU di Indonesia masih prospektif. Dan juga mengalami berapa inovasi dan juga transformasi di dalam waktu 3-4 tahun. Tadi saya bilang ini kalau bicara mengenai Akra punya strategi, selain kita cuman jualan produknya gasolin di pompa bensin, kita juga jualan produk yang consumer pun butuh ya, termasuk mungkin makanan, mungkin ada, sorry mana itu slide-nya. Ya, ya, tinggal menit ya. Ini adalah konsep yang kita lihat di Eropa atau Amerika. Kalau kita lihat di pompa bensin, selain jualan fuel, dia juga ada lubricant, juga adalah food, coffee dan semuanya. Dan juga mungkin ke depan, waktu mungkin marketnya siap untuk electric vehicle, itu bisa tambah mobility solution. Termasuk mungkin charging point-nya, termasuk mungkin ada swap baterai dan semuanya. Tapi itu harus kita nunggu sampai jumlah mobil populasi di Indonesia untuk listrik ya tambah. Sekarang saya lihat di bawah 500 mobil di Indonesia yang di listrik itu pakai electric vehicle. So I think this is a strategy dan AKR dan itu lakukan, dan juga kita bawa produk yang kualitasnya tinggi dengan Euro 4 ya, dengan teknologi additivization dan semuanya. So basically when we are opening more and more petrol station di Jawa, nanti siapa tahu kalau mau di luar Jawa juga seperti Sumatera, Kalimantan, kita punya infrastruktur. AKR brandnya masih ada di Kalimantan, Sumatera dan semuanya. So tetap bisa ekspansi ke tempat-tempat lain, dan kita siap dengan konsep-konsep baru. Tadi saya bilang mengenai konsepnya compact. Ya, siapa tahu kalau kita mau reorganize pompa bensin dengan ada listrik atau mungkin ada, kita langsung bisa reorganize our petrol station. Ini adalah konsep yang kita bawa ke pasar ini. So we have to be dynamic and also thinking differently. Kalau kita bicara 5 tahun yang terakhir, banyak oil major mau keluar dari retail. Sekarang banyak mau masuk ke retail. So basically we see that this is more about not only about selling fuel, tapi itu juga adalah semua aspeknya customer life lah. So itu menjadi satu tempat untuk commerce dan juga e-commerce nanti bisa masuk di pompa bensin. That's why we see that retail is still a very prospective thing, and kita bukan baru di bisnis ini. Retail juga adalah logistic business. Ya, kita mau bawa barang dari satu tempat ke satu tempat itu butuh logistik. Just untuk gambaran informasi, termasuk semua player di retail ya, termasuk Shell, Mobil, mungkin Vivo, AKR, BP, semua pakai infrastruktur yang punya AKR di Jakarta. Yang kita punya terminal di Jakarta, namanya Jakarta Tank Terminal, itu adalah terminal yang pakai semua pihak, dari kita juga, dan kita dapat income dari third party juga, Pak. So, sebagai pemain yang infrastruktur dan logistik yang kuat di AKR, AKR juga adalah dapat income selain dari bisnis kita, dari juga ada third party. Oke, jadi memang selain dari bisnis retail yang dimiliki oleh AKR, memang AKR ini sudah menguasai dari infrastruktur distribusi minyak ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, di Jakarta kita punya yang paling besar Pak. Mungkin ada 350.000 kiloliter itu terminal di Jakarta, di Tanjung Priok. Itu adalah tank terminal yang pakai semua playernya, termasuk Shell, Total, dulu Total ya, sekarang Vivo, dan juga Exxon dan semua pakai terminal di Jakarta itu. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Suresh. Kita bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya Pak Suresh ya. Di sini ada yang menanyakan Pak, sekarang kan harga minyak lagi naik, apakah ada efeknya untuk penjualan Akra? Dan ini memang melanjutkan juga Pak pertanyaan di bawahnya. Sesuai dengan skema yang sudah disebutkan tadi ya untuk penetapan harganya, apakah kenaikan harga minyak ini akan mempengaruhi dari permintaan dan penjualan Akra, dan bagaimana Akra bisa mensiasatinya? Silakan Pak Suresh.
Ya, sekarang kalau lihat di kuadran 4, ya harga minyak sekarang sudah mungkin $78, $79 gitu kan. Tadi saya jelaskan, bisnisnya AKR tidak ada langsung ada impaknya dari harga minyak ya. Itu langsung kita pass through. Tahun lalu mungkin harga minyaknya di bawah $20, $25, tidak pengaruh profitabilitas. Profitabilitasnya is impacted mainly by volume. Kalau bicara mengenai volume di kuadran 4, kita lihat di beberapa tempat ya, sekarang ada banyak shortage lah. Dan ada banyak isu mengenai logistik. So, sekarang dengan permintaan solar dan fuel sudah naik ya. Sekarang kita lihat kita dapat market share. Even di bulan Oktober, penjualan AKR sudah naik. Selainnya banyak hambatan untuk logistik supply chain. Tapi AKR sudah punya semua infrastruktur yang miliki sendiri. So, tidak ada sama sekali ada isu mengenai supply. So, kalau bicara mengenai harga, tadi saya bilang referensi harga adalah misalnya tanggal 1 Desember sampai 15 Desember. Harga yang kita tentuin di tanggal 1 Desember, itu AKR, Pertamina, Shell, atau siapa, itu basisnya adalah harga antara 2 minggu yang terakhir, antara 15 November sampai 30 November, atau 9 November sampai 23 November. So, average di tanggal 9 November sampai 23 November, itu menjadi harga untuk periode ini. So, langsung ada pass-through. Misalnya tanggal 24 November sampai 8 Desember, harganya udah naik turun, itu impact ke fortnight kedua. So this way, if suppose it is $78, ya harganya adalah $78 plus alpha. Next period itu adalah $85, 85 plus alpha. Semua customer kita juga udah tahu formula. So more important for us adalah berapa adalah alpha. Dan gimana bisa kurangin cost. That's why the margin is more like a rupiah per liter, Pak. So, tidak ada masalah mengenai harga, tidak ada masalah mengenai currency, atau mungkin dari supply itu. Oke, terima kasih banyak Pak Suresh. Jadi memang dengan skema ini mengurangi resiko dari fluktuasi pergerakan komoditas minyak sendiri ya Pak ya? Betul. Dan selanjutnya Pak Suresh, mungkin ini ada yang menanyakan nih, untuk kedepannya apakah ada rencana JP di spin-off dan di go publikan Pak? Itu bisa menjadi satu interesting question ya. Mungkin kalau kita mau lakukan banyak proyek seperti utility atau apa, itu bisa funding dari satu dari penjualan lahan, dan itu tadi saya bilang kita sudah already invest lebih dari 8 triliun rupiah di JP ya. Kalau ada apa aset yang paling besar di AKR adalah sekarang JP. Kalau butuhannya banyak uang untuk ke utility atau apa, daripada kita ke AKR untuk suntikin dana atau Pelindo untuk suntikin dana atau ke right issue ke pemegang saham, ya siapa tahu kita bisa apa list JP, IPO JP. Itu struktur juga kita bikin seperti itu. AKR memiliki 99% di perusahaan namanya UEPN, Usaha Era Pertama Nusantara, yang memiliki 60% di JP, BKMS, ya kawasan industri. Nanti kita bisa listing UEPN sebagai satu entity di AKR di bursa mungkin, dan punya aset yang luar biasa. Mungkin the land bank, mungkin ada recurring income, juga ada pelabuhan dan utilitas. So it may be a good idea maybe in the next couple of years whenever we need money. Tadi saya bilang tidak ada sama sekali rencana untuk right issue dari pemegang saham AKR untuk proyek ini. Dan kita juga gak mau risiko untuk ambil banyak hutang. So we will try to manage our business such a way that we will be able to generate cash, atau mungkin kalau butuh banyak dana, ada berapa opportunity di JP, itu bisa listing juga. Tapi bisa sekarang belum ada rencana, tapi kalaupun ada nanti ke depan ya. Oke, jadi AKR terbuka lebar ya Pak ya untuk peluang ya, IPO tersebut. Tapi yang jelas tahun ini belum ada rencana untuk ke arah itu ya Pak ya? Ya betul. Okay. Tahun ini, tahun 2022 juga tidak ada right issue, Pak. Sama sekali. Jadi memang tidak ada right issue ya, Pak ya, rencana right issue untuk tahun depan juga. Baik. Di sini ada yang menanyakan, Pak, dengan rasio utang dan juga net gearing yang rendah tadi, Pak, ini juga berhubungan dengan apakah ada rencana ekspansi dari AKR yang bisa kita tunggu ke depannya, Pak? Kurang lebih bisa jelaskan?
Ya, pasti selalu tadi saya bilang AKR selalu lihat yang opportunity di bisnis di mana, selalu kita invest sesuai dengan apa opportunity ya. Tapi itu harus terkait dengan bisnis model kita dan juga gimana bisa grow our business. So we will surely look at growing opportunity. Kalau mungkin ada sekarang ada banyak business opportunity mungkin untuk merger acquisition atau apa ya, itu juga bisa menjadi satu pertimbangan kita untuk expand our business lah. Sorry, mana itu? Net gearing ya. Ya, net gearing AKR ini. Nah, ini investasi besar-besaran di sini. Kita invest dari mana? Satu dari divestasi berapa aset. Seperti kita tahu di tahun 2017-18 AKR sudah divest aset yang ada di China, termasuk pelabuhan, termasuk yang manufacturing ya, dengan tepat waktu lah. Waktu itu kita bisa repatriasi semua uang. Satu untuk apa? Beli tanah dan juga invest di JP. Yang kedua bagikan dividen, yang kurangin pinjamannya. So we did the right things in engineering our balance sheet and also getting more cash flow dari divestasi dan juga dari internal cash. So that's why we are now sitting on a very healthy balance sheet dengan jumlah lebih dari 22 triliun ya aset. Tapi hutangnya cuma 3,5 triliun. So in the future, if suppose there are some good opportunities, tadi saya bilang seperti yang di JP, siapa tahu kalau mau pinjaman di JP bisa, atau mungkin mau listing JP itu bisa juga. Tapi kalau di AKR, ya kita want to maintain a very low risk as far as concern. And also in a situasi dengan inflasi ya, sekarang bisa terjadi di tahun 2002, perusahaan yang mungkin punya debt yang rendah dan interestnya masih di bawah itu ya, itu will be more successful lah daripada dan less risky compared to a company which has got a very huge amount of debt itu. Baik, jadi memang AKR akan selalu terbuka ya Pak ya untuk peluang-peluang bisnis dan bisa juga dijadikan Betul, sebagai rencana ekspansi ke depannya. betul Pak. Baik. Oke, ini lebih kepada pandangan dari AKR mengenai penanganan COVID ya Pak ya. Apakah atau bagaimana pandangan AKR tentang potensi gelombang ketiga COVID yang mungkin akan berpotensi mengganggu juga kegiatan dari perusahaan atau bisnis perusahaan AKR? Boleh coba dijelaskan secara singkat Pak? Ya, so tadi saya sudah explain di tahun 2020 dan 2021 kita tetap bisa operate tanpa ada gangguan. Kenapa? Satu, kita selalu put more priority untuk keselamatan pekerja dan vaksinasi. Semua karyawan AKR sudah dapat 2 dos dan juga mungkin ya, we keep monitoring the health of our employees dan juga protokol-protokol yang kita lakukan. So juga kita udah invest banyak di IT. So kalaupun terjadi one more lockdown, I hope now it doesn't happen. Kita sudah siap dengan teknologi Pak. Sekarang orang bisa duduk di rumah, bisa langsung dia bisa enter order di rumah, dari rumah, itu juga bisa proses, semua udah mulai tracking ya. So basically we have moved into a new area of digital transformation. Itu juga bantu untuk kalaupun terjadi ini issue regarding COVID, nobody can predict. Kita udah siap semua aspeknya dan even during the peak of COVID, tetap kita deliver produk ke semua pelangganan kita Pak. So that way, I think we already have a very good system in place, IT dan juga protokol untuk handling the COVID. That's why you see the profit and volume growth in AKR has been very strong dalam waktu 2020 dan 2021. And we can, I think, are quite prepared untuk semua aspeknya, Pak, termasuk ke COVID task force di AKR. Ya, jadi memang kita sama-sama mengharapkan ya Pak ya, gelombang ketiga COVID ini benar-benar tidak akan terjadi di Indonesia. Jadi yang jelas memang COVID yang sempat meningkat ya, kasus COVID yang sempat meningkat di Indonesia ini memang tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kegiatan bisnis dari AKR karena memang tadi sudah ditunjang dengan sarana dan juga teknologi yang sudah dimiliki oleh AKR, Pak ya? Betul, Pak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, tadi mengenai penjualan aftur ya dari AKR sendiri. Bagaimana kondisi saat ini dengan dengan
dengan penerbangan yang saat ini juga masih lesu, apakah bisnis aftur ini masih cukup optimis AKR menghadapinya, Pak? Silakan dijelaskan, Pak. Ya. Ya, seperti digambarkan di sini, kita ada anak perusahaan namanya Dirgantara Petro Indoraya yang ada joint venture antara divisi BP, namanya Air BP dengan AKR. Kita adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang di swasta yang memiliki INU atau izin niaga itu untuk operate di bisnisnya Aftur. Kita sudah mulai kerja di Morowali, di IMIP ya, yang ada nickel smelter dan semuanya, dia punya bandara. Kita adalah supplier Aftur di bandara itu. Ini sudah operate lebih dari 2 tahun. Dan support semua aktivitas di IMIP. Itu menjadi satu contoh di mana AirBP dan AKR sudah mulai bisnisnya di Aftur. Kita ya tahu sekarang di COVID ya, banyak penerbangan tunda, banyak bandara, ada kesulitan. Tapi seperti di IMIP dengan jumlah karyawan juga sudah mulai masuk ya. Setelah post-COVID dan juga adalah prospek banyak di nickel mining di daerah di situ. We see that the operation di sana tetap bisa jalan. Kita ada strategi dengan BP untuk ekspansi ke beberapa bandara ya, termasuk di Indonesia Timur. Mungkin waktu ada opportunity untuk masuk ke bandara-bandara di Jawa atau Sumatera, kita siap dengan partner yang kuat. AirBP operate sekarang di 46 negara. Dan dia punya teknologi dan reputasi yang tinggi. So we see the rebound in this market happening maybe di tahun 2023 atau 2024. Tapi kita juga fokus untuk masuk ke bisnis-bisnis helikopter. Seperti di Cibubur. Kita sudah ada operation di Cibubur juga untuk helikopter. So sekarang ada 2 lokasi. Tapi rencana tahun depan kalau bisnisnya penerbangan sudah mulai baik, kita bisa buka antara 2 sampai 3 bandara lagi, Pak. So ini kita lihat di Indonesia ada banyak peluang untuk bisnisnya BBM, termasuk Aftur. Tapi itu semua adalah bisnisnya logistik, Pak. Tadi saya bilang, bisnis BBM itu logistik. Kita punya terminal di Manado yang mungkin kita langsung bisa supply barang-barang ke IMIP. Kita juga ada infrastruktur di Kalimantan, Sumatera, Jakarta, dan semuanya. So, waktu sempat kita mungkin mau buka berapa lagi lokasi, tapi sementara kita slow down lah. Tapi kita fokus mainly di 2 tempat sekarang, di IMIP dan di Cibubur. Ya, contribution to EKR is very small, but tapi itu adalah ekspansi yang kita lakukan di beberapa segmennya. Kita gak cuma jualan solar, kita juga masuk ke gasolin, sekarang masuk ke Aftur, ke lubricant. So itu menjadi satu portfolio energi. Ke depan nanti kita mau masuk ke gas juga. Tadi saya bilang ada joint venture. So there are so many new products in the portfolio of energy yang kita masuk. Tapi itu adalah semua clean dan high quality fuel lah. Baik, terima kasih Pak Suresh untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir juga ya Pak ya, kita di sini ada yang menanyakan kembali prospek pendapatan dari kawasan industri JP Pak. Bisa diberikan gambaran untuk kontribusi JP terhadap total pendapatan Akra dalam 3-5 tahun mendatang, dan bagaimana dengan prospek ke depannya dan dengan bisnis-bisnis lainnya, Pak? Ya, kalau lihat di slide ini, tadi saya bilang kontribusi JP ke laba bruto AKR sekarang tahun ini udah sekitar 15-19%. Dengan land bank yang besar ya, 1.200 hektar, dan juga dengan perkembangan baru dengan Freeport, kita yakin bisa juga tambah berapa lahan yang mau jual, plus recurring income dari listrik, air, pelabuhan. Seperti proyek seperti Freeport aja, dia butuh sekitar 6 juta ton yang membawa lewat kapal ya ke pelabuhan. Dia butuh mungkin listrik yang besar dan juga semua fasilitas. Itu juga menjadi recurring income. Dengan kontribusi dari penjualan lahan dengan land bank yang kita sudah punya yang cukup besar, dan juga perusahaan-perusahaan yang kita targetkan juga yang butuh banyak ke utilitas dan semua, itu juga bisa kasih pendapatan ke JP. That's why this is the projection yang kita udah bikin dengan asumsi kita bisa jual sekitar 50 hektar per tahun.
Di tahun 2023, 24 ya 50. Tapi kita bisa tambah juga, kita punya lahan yang besar juga ya. Yang kedua mengenai strategi untuk meningkatkan penjualan lahan di JP dengan satu dari explain mengenai KIK dan juga dengan pasaran intensif ke investor domestik dan foreign. Kita bisa targetkan ke industri-industri yang logam, kimia dan industri. Ada kunjungan dari berapa negara ke JP sudah mulai Pak. Mungkin sebelum Oktober kita belum bisa. Tapi kalau perusahaan mau invest di Indonesia 400 juta, 1 miliar dolar gitu, dia mau ke site, lihat dulu site-nya. So basically I'm sure dengan pemerintah sekarang sudah mulai easing ya untuk travel. I'm sure the negotiation and completion of the negotiation will happen soon, Pak. So dengan itu I'm sure the contribution dari JP dan juga bisnis-bisnis baru itu bisa menjadi lebih dari 30% dari laba bruto dalam waktu 3-4 tahun ini. Oke, terima kasih Pak Suresh untuk jawabannya. Dan mungkin untuk penutup Pak, boleh coba dijelaskan secara singkat pandangan AKR mengenai keberlanjutan pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan bagaimana atau seberapa besar optimisme dari AKR untuk menghadapi tahun pemulihan ekonomi di tahun 2022. Silakan Pak Suresh. Thank you Pak. Sebagai perusahaan di Indonesia ya, semua aspeknya growth di AKR itu terkait dengan growth-nya ekonomi Indonesia. Ya, mungkin waktu pandemi juga kita udah sebutin dan juga buktiin yang paling penting adalah supply chain dan logistik. Dan sekarang kita udah lihat di beberapa negara juga. The biggest issue that many places people are facing di China, di Eropa, di Amerika adalah logistik dan supply chain. Dan itu juga adalah satu isu yang kita lihat di Indonesia. Tapi dengan infrastruktur logistik yang kita punya dan juga udah operate dalam waktu 40-50 tahun, AKR memiliki strategi bisnis yang tepat dan juga bisa tumbuh berlanjutan. Kalau bicara mengenai bisnisnya distribution atau di new initiative seperti JP atau retail, itu semua lihat itu prospeknya bagus dan juga terkait dengan infrastruktur logistik. Kita sudah siapin perusahaan ini dari balance sheet aspek dengan aliran cash yang kuat. So kita nggak usah pinjam banyak atau mungkin right issue, tapi tetap kita bayar dividen ke pemegang saham dengan yield-nya sangat bagus. So kalau kita lihat yang medium to long term, tetap itu ada good cash flow untuk pemegang saham plus capital appreciation lah. Kita lihat yang perusahaan ini kita untuk komitmen untuk sustainable growth, ESG, semua aspeknya kita sudah kaji bukan dari sekarang, dari tahun 2014. AKR sudah publish sustainability report dari tahun 2014 dan semua aspeknya mengenai carbon footprint, mengenai aspek-aspek safety, untuk juga corporate governance sudah publish. Itu laporannya bisa lihat di websitenya AKR. Itu ada dari tahun 2014. Baru di 2021 OJK sudah bikin compulsory untuk semua perusahaan untuk publish. Tapi AKR dari 2014 sudah. Dan partner-partner kita seperti BP, Petronas, atau Wopec, atau siapapun ya, dia juga adalah market leader untuk sustainability. Kita juga belajar banyak dari partner-partner kita yang mana bisa kelola semua bisnisnya dengan sustainable. Yeah. So basically I would say this is a good stock to own in my opinion, and also as you heard from the technical analysis, perusahaan ini punya prospek yang sangat bagus dan sebagai satu aspek yang untuk meningkatkan likuiditas saham dan juga bisa bikin saham banyak pemegang saham masuk ke AKRA. Kita juga lakukan corporate action ini. Kalau itu sudah setuju dari pemegang saham, pasti di tahun 2022 kita sudah split the stock 1:5 dan bikin AKR sebagai perusahaan lebih terjangkau untuk semua aspeknya shareholder. Kita lihat sekarang di grafik ya, banyak ada pension fund dan lainnya sudah masuk di AKR, including sekarang yang memiliki saham AKRA banyaknya adalah asing Pak, 27,2%. Tapi yang 13% kita lihat di sini juga adalah reksadana, ada asuransi, perorangan dan lainnya. Yang ini aspek yang kita mau cover, yang especially untuk perorangan. Ya, kita lihat trennya sekarang di pasar adalah yang saham-saham yang ada prospek yang bagus dan juga corporate governance dan sustainability yang bagus. Dengan action corporate action ini pasti kita lihat impactnya ke depan ke pemegang saham AKRA bagus ya. Dan laba neto AKRA kita lihat tahun ke tahun terus meningkat itu. So that way I think we are quite confident that this share is a good company to have.
with a strong track record dan governance lah Pak. Terima kasih untuk kasih kesempatan waktu untuk saya dan juga partisipasi di programnya Philips Securitas. Oke, terima kasih banyak Pak Suresh untuk kesimpulannya. Jadi AKR memang optimis ya dengan adanya pemulihan ekonomi tahun 2022 akan kembali juga memberikan peluang yang besar juga untuk AKR untuk tumbuh ya. Terima kasih banyak Pak Suresh untuk waktunya. Kita ingatkan kembali ya untuk nasabah dan seluruh attendee di Zoom webinar ini akan Philip Morning Market Call ya yang akan selalu hadir di setiap paginya mulai pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Sampai berjumpa di Philip Morning Market Call dan Philip Webinar Company Series lainnya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak Pak Suresh.